Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhi fillah, saudaraku yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan seorang diri. Dia adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan kawan. Dia akan hidup bertetangga. Dia akan hidup bermasyarakat. Dia akan hidup bernegara. Namun orang yang pintar dan orang yang cerdas dan orang yang pandai adalah orang-orang yang mampu memilih kawan. Sebab apa pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Kawan itu entah dia akan menarikmu atau engkau akan menarik dia. Pandai-pandailah mencarinya. Sebab apa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, jikalau kita tidak pandai memilih kawan, itu akan menjadi musuh kita. Allah berfirman, al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqun. Kawan dan teman pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali perkawanan itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan wejangan bagaimana kiat kita, bagaimana tips kita ketika kita memilih kawan. Dalam bentuk perumpamaan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamil miskin wa nafikhi kirin." Perumpamaan teman duduk yang baik, kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengannya, entah kita akan membeli darinya, atau kita akan dicolekin, atau minimal kita akan kecipratan wangi-wanginya. Tapi teman duduk yang buruk yang diumpamakan, diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti nafikhil kir, pandai besi. Apa kata Nabi? Imma an yuhriqa 'alaika thiyabak. Entah dia akan membakar pakaianmu, atau minimal antusib minhu rihan natinah. Engkau akan tertimpa, akan terkena bau busuk. Pandai-pandailah mencari kawan. Pandai-pandailah mencari teman. Dan teman ini yang baik adalah dialah tu'inuka 'alal khair, yang membantumu dalam kebaikan, dan dia menasihatimu ketika engkau salah, dan dia tidak mencibirmu dan mencelamu ketika engkau melakukan suatu kekurangan dan kesalahan, dan dia pun memaafkan. Kawan dan teman entah akan menggiring kita kepada kebaikan atau menggiring kita kepada keburukan. Berbahagialah orang yang berteman dengan orang-orang yang baik. Namun celakalah dan rugilah orang-orang yang berkawan dengan orang yang buruk. Temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka, yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, fawajada qulub ashabi khairal qulub. Allah Subhanahu wa taala lihat hati para sahabatnya adalah hati yang paling baik. Fakhtarahumullah li suhbati nabihi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani nabinya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seorang muslim, sadarilah dan fahamilah bahwasanya gigimu di hadapan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan saudaraku, wahai seorang muslimah, sadarilah bahwasanya gigimu di depan sesama muslimah bukanlah sebuah aurat yang harus ditutupi. Oleh karena itu,
tersenyumlah. Karena senyum adalah sebuah ibadah yang ringan namun sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah." Sesungguhnya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sebuah amalan yang bernilai sedekah. Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka kita setiap saat bisa bersedekah dengan kita tersenyum, dengan kita tidaklah menutupi gigi kita rapat-rapat, namun kita membukanya dan tersenyum dengan sesama muslim. Dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin." Janganlah engkau meremehkan amal kebajikan meskipun nampaknya remeh dan sedikit, meskipun hanya sekedar engkau berwajah ceria dan tersenyum dengan sesama muslim. Maka ada satu hal yang patut untuk Anda ingat, wahai seorang muslim, gigimu di depan sesama muslim bukanlah aurat yang harus ditutupi. Dan wahai seorang muslimah, gigimu di depan sesama muslimah bukanlah aurat yang harus dan wajib ditutupi. Demikian. Semoga manfaat.